Polemik antara Jonathan Frizzy dengan sang istri Dena Devanka hingga kini belum juga usai. Bagaimana tidak, sidang perceraiannya pun hingga kini masih saja bergulir hingga pada Kamis 20 Januari 2022 kemarin, sidang perceraian aktor yang akrab disapa Ijong dan Dena kembali digelar dengan agenda menghadirkan 2 saksi dari pihak Ijong. Entah mengapa, sidang perceraian Ijong dan Dena belum juga selesai. Padahal, jika melihat Aldi Bragi dan Ririn Dwi Ariyanti yang sempat melayangkan gugatan dengan waktu yang berdekatan dengan Ijong dan Dena, justru sudah diketok palu, resmi bercerai. Namun yang pasti, menurut sang paman, rumah tangga Ijong dan Dena sudah tak bisa diselamatkan lagi. Hari ini mereka ngajukan saksi 2 orang, yang satu katanya pekerjaannya make up, yang satu pamannya. Kebetulan dari 3 tahun, 4 tahun terakhir memang mereka sering ribut. Saya sering mendamaikan, saya bolak-balik Bandung, Jakarta. Kita udah ketemu keluarga juga, tapi memang kalau menurut saya memang sudah susah untuk diselamatkan. Karena kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah, tidak mau merubah juga. Jadi saya ditanya hakim tadi, saya bilang memang sudah susah untuk diselamatkan. Saya bilang memang sudah susah untuk diselamatkan. Kalau soal kedekatan namanya artis pemain ya wajar lah, namanya dekat kayak sahabat sendiri, namanya ngobrol bareng itu aja. Kalau soal gosip itu kayaknya enggak. Ya, Ijong dan Dena memang sama-sama kekeh mantap untuk bercerai. Menariknya, hingga kini Ijong dan Dena pun dikabarkan masih tinggal satu atap dengan alasan demi anak. Meski tinggal satu atap, namun Ijong dan Dena tidur di kamar yang berbeda, di mana aktor 39 tahun itu dan istrinya beberapa bulan selalu tidur di lantai yang berbeda. Lantas seperti apa pula agenda sidang lanjutan yang akan digelar pada 3 Februari 2022 mendatang? Mereka masih satu rumah, beda kamar, beda lantai juga. Mereka masih satu rumah, beda kamar, beda lantai juga. Acaranya 2 minggu lagi kesimpulan. Kamis kalau tidak salah tanggal 3 Februari. Itu acaranya kesimpulan dari para pihak. Ya mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, kesaksian dan bukti-bukti, begitu juga sanggahan-sanggahan kita melalui tertulis, bisa dipertimbangkan majelis. Anak-anak ada papanya juga ada di rumah udah. Masih Mbak, nanti kalau aku keluar dari rumah aku dibilang KDRT lagi. Karena ada pasal-pasalnya, kalau aku keluar dari rumah itu nggak boleh. Jadi biar proses berlanjut dulu aja. Selain persidangan Ijong dan Dena yang masih bergulir, kemarin pun sidang perceraian Tina Kana dengan Kenang Mirdad baru saja digelar hingga Tina pun tampak happy mendengar hasil putusan sidang perceraiannya itu. Ya, setelah Tina resmi menggugat cerai Kenang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada akhir Agustus 2021 lalu hingga menjalani serangkaian sidang, akhirnya pada Kamis 20 Januari 2022 kemarin, Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai Tina Kana terhadap Kenang Mirdad secara e-court. Untuk perkara nomor 2982 PDTG 2021, alhamdulillah hari ini telah mencapai puncaknya, yaitu telah diputus. Putusan tersebut telah dibacakan secara online. Intinya amar putusannya sementara sih yang kami ketahui bahwa diputuskan bercerai antara Dwi Jayanti dengan Kenang Kana Mirdad. Lalu hak asuh anak diberikan kepada ibunya, kepada Dwi Jayanti. Keduanya diberikan kepada Dwi Jayanti. Tapi hal tersebut bukan permasalahan buat klien kami, karena klien kami diberikan kebebasan untuk bertemu dan
ibunya dalam hal ini Dwi Jayanti tidak boleh menghalangi atau tidak memberikan akses kepada klien kami. Lalu klien kami diberikan hak untuk membawa berlibur, untuk menemui anak-anaknya ini tanpa ada batasan waktu. Selain itu, dalam putusan sidang perceraian kemarin, hak asuh anak pun jatuh ke tangan Tina Kana selaku penggugat. Bahkan meski Kenang masih diperbolehkan untuk bertemu, bermain hingga berlibur dengan anak-anaknya, namun Kenang diwajibkan memberi nafkah sebesar 10 juta rupiah per bulan untuk kedua anak-anaknya hingga dewasa nanti. Campur aduk ya, tapi alhamdulillah senang apapun itu, karena pada akhirnya semuanya itu yang aku pikirin kan Alaya dan Aluna, dan emang sejauh ini komunikasi antara anak-anak dan ayahnya Kenang itu juga nggak pernah ada masalah. Kemarin juga anak-anak habis ketemu sama Kenang, Kenang juga sering main sama anak-anak, itu udah cukup banget buat aku sih. Sekarang mau fokus gimana caranya aku bisa membesarkan anak-anak, tapi juga pastinya dengan peran Kenang yang nggak akan pernah hilang. Fokus ke mereka aja sih udah aku, sama kerja. Klise sih Mbak, pasti ada hikmahnya ya. Kalaupun sekarang belum tahu jawabannya apa, tapi suatu saat pasti kita akan tahu kenapanya. Dan aku bilang sama Kanang, ya jadikan apapun ini sebagai pelajaran hidup, dan nantinya Kanang akan punya kehidupan yang lebih baik gitu. Kalau dari keluarga selalu berdoa dan berharapnya kayak gitu, selalu ingetin Kanang itu juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.